mau tanya ini kan, memang Iya, di dalam Kristen itu Tuhan sama Allah itu beda? Beda artinya, saudaraku. Beda artinya. Oh, beda. Ya, silakan Kak Sofi. Yes. Kenapa? Kalau Biar Putra tanya dulu aja. Ya, silakan Putra. kalau Tuhan itu berbentuk apa tidak yang kalau di dalam Kristen? Tuhan itu berbentuk. Oke, saya tanya kamu. Ya. Di dalam Alkitab, ketika di dalam Alkitab bahasa Indonesia ada kata Allah, itu bukan nama pribadi sesembahan orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu kamu garis merahi dulu ya. Termasuk orang Kristen nih, karena banyak orang Kristen tuh nggak tahu loh bahwa kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Allah Israel yang namanya Yahweh atau Yotibave, itu Allah yang kita sembah. Ya, dia memperkenalkan dirinya kepada Musa. Akulah aku, akulah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan namaku dari generasi ke generasi. Jadi Tuhan yang kita sembah itu rumahnya di Yerusalem. Ya, dia mengatakan, telah kupilih kota ini yaitu Yerusalem dan aku meletakkan namaku selama-lamanya ada di sana dan doa yang dipanjatkan dari tempat ini aku mendengarnya. Ya, karena itu Anda nggak pernah dengar orang Kristen itu ke Mekah ya, melainkan ke Yerusalem. Jadi Tuhan yang kami sembah bernama Yud-Heh-Vav, yaitu Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Tuhan yang kami sembah. Nah, jadi definisi Allah ketika kita mengatakan Allah, itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'alamu. Kata Allah itu dari kata El atau Elohim di dalam Alkitab kami. Kata El atau Elohim itu artinya makhluk yang kuat di dalam dimensi roh. Makhluk roh artinya. El itu artinya the strength atau mighty atau power. Di dalam Alkitab kami, Allah-Allah atau berhala bangsa-bangsa lain, Dewa Baal, Dewa Kamos, Dewa Ra, Dewa-Dewa, itu disebut Allah di dalam Alkitab kami. Yeah. Kemudian malaikat-malaikat tertentu disebut Allah di dalam Alkitab kami. Terus hakim-hakim disebut Allah di dalam Alkitab kami. Bentar supaya kamu tahu nih. Yeah. Kemudian roh orang mati 2 Samuel 28 ayat 13 disebut Allah di dalam Alkitab kami. Nah, Allah yang kita sembah itu disebut Allahnya para Allah. Yaitu Allah tertinggi yang namanya Yahweh, Allah Israel. Itu kamu perlu tahu dulu. Kemudian siapa itu Yesus? Di mana kealahan Yesus? Yesus disebut Allah karena hakikat dia itu sang firman yang siapa yang ngorok ya di kanan? Siapa yang ngorok? Ada ya? Oke. Masya Allah, dengar-dengaran suara. Yesus itu disebut Allah karena hakikatnya sebagai firman yang ada di dalam diri Allah. Kamu baca Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu di dalam diri Allah dan firman itu ilahi. Firman itu kemudian menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai monogenes Bapa. Jadi Yesus itu monogenes Bapa. Monogenes itu artinya mono itu satu, genes itu jenis. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18 dikatakan Yesus itu satu jenis dengan Bapa, yaitu jenisnya ilahi. Monogenes itu artinya satu hakikat, satu esensi, satu jenis, satu DNA. Saya kasih tahu kamu apa artinya. Kalau kamu itu disebut monogenes bapakmu, kalau bapakmu itu punya rambut keriting, ya, dan kamu itu mewarisi DNA atau genes daripada bapakmu, gen bapakmu, maka sekalipun kamu catok rambutmu sampai lurus dengan setrikaan, tumbuhnya tetap keriting. Karena kekeritingan itu diturunkan, diwariskan di dalam DNA-mu. Nah, Yesus Kristus ketika firman itu menjadi manusia, dia tidak pernah tidak jadi Allah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi keilahian Yesus itu didapat karena dia anak-anaknya, yaitu sang firman yang satu jenisnya ilahi. Dia keluar dari Allah. Makanya kredo atau pengakuan iman Kristen adalah Yesus adalah Allah yang keluar dari Allah. Terang yang lahir dari terang, itu Yesus. Nah, saya kasih tahu kamu, di dalam Quran surah 57, Al-Hadid surah besi ayat ketiga, dikatakan di situ, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nanti kamu cek ya, Quran surah 57 ayat 3. Allah yang zohir, Allah yang batin itu artinya roh, gaib, gak kelihatan, invisible. Allah yang roh, yang batin, Alkitab mengatakan suaranya kamu tidak pernah dengar, rupanya kamu tidak pernah lihat, itu disebut orang Yahudi sebagai Bapa. Ya, nah Allah yang zohir, yang visible, yang lahir, yang nampak, yang berwujud, yang berbentuk, yang kelihatan, yang zohir, itu disebut sang firman di dalam Alkitab kami. Yang sang firman inilah yang selalu menampakkan diri kepada para nabi di dalam perjanjian lama, kadang-kadang dalam rupa manusia. Kamu baca Kejadian 18. Kadang-kadang dalam rupa malaikat, banyak sekali di dalam Alkitab kami.
Kadang-kadang dalam rupa obor, nyala api, elemen. Kadang-kadang dalam rupa angin. Kadang-kadang dalam rupa burung merpati, dia bisa mengambil rupa binatang. Kadang-kadang dalam rupa tumbuhan semak yang menyala di Keluaran 3 ketika dia menampakkan diri kepada Musa. Nah, Allah yang zohir ini di dalam Alkitab kami, orang Yahudi menyebutnya sebagai Dafar Elohim, Memra Yahweh atau Sang Firman. Dia mengambil rupa, mengambil bentuk. Jadi Allah itu di dalam Alkitab bisa sekaligus berada di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Kamu baca Kejadian 19 ayat 24. Allah yang gak kelihatan, orang Yahudi menyebutnya Bapa, yang kelihatan orang Yahudi menyebutnya Sang Firman. Nah, Sang Firman inilah yang kemudian Allah yang zohir ini nusul 2000 tahun yang lalu menjadi manusia. Makanya Kolose 1 ayat 15 sampai 16 berkata begini. Yesus Kristus adalah the visible image of the invisible God. Yesus Kristus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Yesus Kristus adalah Allah yang kelihatan, gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan yang ada di surga. Makanya ketika Filipus, kamu baca ya Yohanes 2. Ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka Yesus berkata begini, kamu kan sudah bergaul selama ini dengan aku, mengapa kamu tidak mengenal aku? Kalau kamu melihat aku, kata Yesus, kamu sudah melihat Bapa. Kalau kamu membenci aku, kamu membenci Bapa. Kalau kamu menghormati aku, kata Yesus, kamu menghormati Bapa. Karena aku datang dan keluar dari Bapa, kata Yesus. Nah, sekarang Tuhan, tadi Allah, ya. Jadi Allah itu berhubungan dengan hakikatnya sebagai firman, sebagai anak Allah. Ketika firman menjadi manusia, dia disebut anak Allah. Sekarang Tuhan. Tuhan itu artinya Rob. Di dalam bahasa Arabnya, di dalam Quranmu. Makanya kamu menyebut Rabbil Alamin. Tuhan penguasa dua alam, alam manusia dan jin. Betul? Dalam Quranmu. Kata Rob di dalam Quranmu itu bisa dikenakan untuk manusia dan untuk Allah. Untuk Tuhan, pencipta semesta alam. Kata Rob itu artinya penguasa atau pemilik. Saya kasih kamu contoh. Surah 3 ayat 47. Kata Rob di situ dikenakan kepada Gabriel. Ketika Gabriel datang kepada Maryam dalam wujud manusia laki-laki yang sempurna, Maryam mengatakan Robku, Tuhanku. Kemudian surah 12 ayat 23. Kata Rob atau kata Tuhan di situ diterjemahkan sebagai Potifar. Itu ditujukan untuk Potifar. Makanya Kementerian Departemen Agama Indonesia menerjemahkannya sebagai Tuanku. Surah 12 ayat 41 dan 42. Kata Rob di situ ditujukan kepada Firaun. Dan surah 12 ayat 50. Kamu cek ya. Kamu putar ulang ini rekaman videonya. Ada di YouTube-nya Mikana. Surah 12 ayat 50. Ada dua kata Rob. Yang atas diterjemahkan Tuhan, yang bawah diterjemahkan Tuhan. Karena yang atas ini untuk Firaun, yang bawah ini untuk Allahmu. Jadi kata Rob, kata penguasa, ketika kita mengatakan Yesus itu Tuhan, artinya dia itu dan bumi. Yesus disebut Tuhan, kamu baca Matius 28 ayat 18. Yesus berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia penguasa sorga dan di bumi. Makanya Wahyu 1 ayat 8 dia berkata, akulah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, pemegang segala kuasa, pantokrator. Itu artinya penguasa mutlak, penguasa tunggal. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, bukan hanya Yesus berkuasa di surga dan di bumi, tapi dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia penguasa kerajaan dunia orang mati. Jadi yang berhak mengeluarkan dan memasukkan kita ke dalam neraka itu kuncinya yang pegang Yesus. Jadi Yesus disebut Tuhan. Di Wahyu 19 ayat 16 berkata, dia Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Namanya Tuhan pencipta alam semesta. Itu Yesus. Oh, berarti yang menciptakan alam ini Yesus berarti gitu? Iya. Alkitab mengatakan bagi kita, 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu berasal, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui dia segala sesuatu dijadikan atau diciptakan, dan yang karena dia kita hidup. Jadi Yesus Kristus itu yang Yesus itu sebagai Sang Firman, dialah yang menciptakan segala sesuatu atas kehendak Bapa. Melalui Yesuslah kita dijadikan. Dia memegang segala sesuatu dengan kuasanya. Dialah pencipta kita. Dialah yang awal dan yang akhir. Datangnya Yesus itu, ya datangnya Yesus itu dari surga ya kalau nggak salah kalau di Kristen. Iya, Yesus mengatakan aku telah turun dari surga. Silakan Mikana. Nah kan gini, saya mau tanya dulu, ini mau tanya di Alkitab Kristen ya, kalau di Al-Quran kan maksudnya kan beda jauh pemahaman di Al-Quran sama Alkitab kan gitu. Kalau mau disama-samain kan pastinya nggak bakalan sama gitu. Malahan betul, ada perbedaan definisi atau perbedaan istilah. Iya, definisi. Kalau nanti disama-samain masih bentrok gitu. Kalau gini ya, kamu tanya, kalau Yesus itu datangnya di surga kan katanya Yesus yang menciptakan seluruh alam. Nah, berarti otomatis Yesus itu lebih dahulu surga sama Yesus kalau Yesus turun dari surga. Terus yang menciptakan surga itu siapa? Oke, Mikana mau jawab? Silakan Kak Sophie aja.
Kamu baca Ya, kan Mika 5 ayat 2, dikatakan bahwa Raja Mesias yang akan datang itu, yang akan lahir ke dalam dunia, yaitu Yesus, permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada sejak kekal. Kemudian kamu baca tadi Yohanes 8 ayat berapa ya, Mika 5:8 ya kalau saya nggak salah. Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Kemudian kamu baca Yohanes 17 ayat 5. Yesus berkata, dia telah ada di dalam kemuliaan Bapa sebagai firman Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Terus ya, saya menjawab pertanyaan kamu. Iya, jadi Putra, Ya. Yesus itu ya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 di situ asal usul Yesus itu dari mana? Nah, Yesus Ya. itu adalah Allah itu sendiri yang telah turun ke dunia dalam wujud manusia. Paham ya? Karena Ya. Allah itu maha kuasa, tentu saja dia bisa datang sebagai manusia. Tetapi kalau manusia jadi Tuhan nggak akan bisa. Kasbro itu saudaraku, ya kami Terus tidak yang- pernah menyembah manusia. Yang menciptakan surga itu terus siapa? Kalau sebelum Yesus Kristus. Kan begini. Nih, ya silakan. Ntar dulu kan katanya Yesus datang dari surga, otomatis kan lebih dahulu surga sama Yesus. Terus Yesus itu katanya datang dari surga gitu. Iya, Kan dulu karena surga, Kan kan lahir dari kan situ kan lahir dari ibunya, turun dari ibunya. Pastinya kan ibunya dulu yang ada, bukan kamu dulu. Seperti itulah gitu itu istilahnya. kemanusiaan Yesus datang dari rahim Maria ketika dia nuzul ke dunia, tapi keilahiannya tidak, ya sudah ada sebagai firman sejak kekal. Lah, itu Allah kalau Yesus yang menciptakan surga dan neraka siapa coba Putra? Pasti Allah kan? Iya, yang menciptakan surga dan neraka itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi tahtanya Allah itu ada di mana? Ya di surga. Nah makanya Allah itu turun ke dunia, datang ke dalam wujud manusia. Sebab di 1 Kolose ya, Kolose 1 Kolose ayat 1 16 saya ayat bacakan 16. dalilnya. Ya. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu oleh Yesus dan untuk Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan langit dan bumi, surga dan dunia ini. Tetapi kemanusiaannya itu memang datang di abad pertama, bukan berarti dia baru ada di abad pertama, karena dia adalah Allah itu sendiri yang inkarnasi. Inkarnasi artinya kelahiran makhluk dari manifestasi dari Tuhan Allah itu sendiri. Ya, Di mana Allah Saya datang tambahin ya. dalam wujud daging. Iya. Ya, saya Silakan, tambahkan Sophie. Ibrani 1 ayat 10. Bapa berkata kepada Mesias, pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jelas ya. Mesias atau Yesus yang adalah firman hakikatnya, dialah yang meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi dialah yang menciptakan surga dan bumi itu. Tadi Mikana udah menyampaikan dengan jelas. Ya, terus kalau Iya. kalau di pemahaman kita kan Nabi Adam itu kan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu terus yang menciptakan berarti Yesus gitu. Iya. Iya, yang menciptakan Yesus dong. Kan Allah Bapa tidak punya wujud, Allah kan roh. Iya, makanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus, saudaraku. Itulah kenapa kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Karena begitu besarlah cinta kasihnya kepada anak-anaknya, makanya dia datang menyelamatkan kita. Kan manusia pertama di dunia ini kan Nabi Adam maksudnya yang diusir dari surga. Kenapa Yesus itu datangnya sebelum Nabi Adam? Karena Yesus firman. Kan tadi saya sudah jelaskan dia Allah yang zahir. Oh iya. Oke, begini saudaraku ya. Kenapa? Padahal yang berbicara kan kepada Adam adalah Tuhan Yesus waktu di Taman Eden. Waktu yang menciptakan Adam dan Hawa juga Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu datangnya di abad pertama? Karena gini saudaraku ya. Sebab setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya diusir dari Taman Eden, artinya bahwa kita sudah terpisah dari Allah. Walaupun manusia memang sudah jatuh dalam dosa dan sudah kena hukuman, tetapi Tuhan merancang keselamatan bahwa Mesias akan datang ya untuk menyelamatkan kita dari kutuk kematian. Tetapi kedatangannya itu ada waktunya bagi kita, nggak saat itu juga. Dan Tuhan telah merancangkan bahwa di zaman penyaliban di Roma ya, zaman penyaliban di abad pertama, disitulah dia datang sebagai Mesias, gitu loh. Bukan berarti ketika dia datang di abad pertama, loh kenapa dia datang belakangan kan gitu? Dia menggenapi gunanya- nubuatan-nubuatan yang disampaikan Iya, Nabi. Iya. tapi memang Tuhan sudah merancangkan begini, Putra. Tuhan sudah merancangkan bahwa dia datang harus di abad pertama, di saat ada zaman hukum salib. Karena Yesus itu, Mesias itu harusnya matinya di pohon, di atas pohon.
manusia itu memakan buah pohon pengetahuan, ya, karena salib itu menggambarkan pohon, ya, karena kan salib itu terbuat dari pohon, ya, dari kayu, ya. Jadi harus di situ dia datang, nggak bisa dia datang di zaman Nabi Daniel, ya. Zaman Nabi Daniel orang yang bersalah itu dicampakkan ke singa, dimakan singa. Nah Mesias itu matinya nggak dimakan singa. Ya, atau di zaman Nabi Nuh, ya, Mesias itu harus mati tenggelam. Enggak, harus di zaman abad pertama, di zaman pemerintah hukum salib. Ya. Mesias Ya. itu sudah dinubuatkan mati di salib, Putra. Itu ratusan tahun sebelum hukuman salib itu ada.